Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan. Ohayo gozaimasu. O genki desu ka? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pertemuan kita kali ini yaitu masuk pada pelajaran 39. Seperti kalian lihat di sini ada judulnya yaitu Donagai Kokugo ga dekimasu ka? Donagai Kokugo ga dekimasu ka? Yang artinya adalah pelajaran apa? Maaf. Gaikoku adalah bahasa asing. Bahasa asing apa yang kalian bisa? Oke, kalau dilihat dari judulnya di sini ada bahasa asing dan di sini ada tarian. Ya, nanti kita sama-sama pelajari bersama. Come on. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu kalian mampu mengungkapkan kemampuan melakukan suatu kegiatan. Yang kedua dapat menyebutkan macam-macam bahasa, tarian, dan olahraga dalam bahasa Jepang. Nah, untuk yang olahraga kemarin sudah kita pelajari. Nah, sekarang hanya untuk bahasa asing dan tarian ya dalam bahasa Jepang. Oke, Atarashi Kotoba Gaikokugo. Nah, ini adalah kelompok bahasa asing. Di sini ada Nihongo yang artinya adalah bahasa Jepang. Nihongo yang artinya adalah bahasa Jepang. Kemudian ada Eigo yang artinya adalah bahasa Inggris. Lalu terakhir yaitu ada pada slide ini yang terakhir ada Indonesia Go yaitu artinya bahasa Indonesia. Oke, masih lanjut dengan bahasa. Ada Furatsugo. Di sini contohnya adalah Bonjour ya, yang artinya adalah apa kabar. Lalu ada Chugokugo yang artinya adalah bahasa Cina. Kangkokugo adalah bahasa Korea, Doitsugo bahasa Jerman, dan Arabiago bahasa Arab. Lalu ada kelompok tari-tarian atau dansu. Di sini hanya ada beberapa saja walaupun kita banyak ya tarian jenis tarian mungkin ada ratusan jenis tarian dari berbagai provinsi sesuai dengan provinsi Indonesia ya ada 33 atau 34. Nah, berarti sangat banyak dengan khas-khas tarian yang lainnya. Nah, di sini hanya ada 4 yang sensei ambil yaitu sesuai yang ada di buku materi pelajaran Sakura kalian. Ada Jaipong Dansu ya. Kemudian ini tari Jaipong, lalu Saman Dansu, tari Saman, Surimpi Dansu, bacanya Surimpi Dansu atau tari Serimpi, dan Kecakku Dansu atau tari Kecak. Lalu di sini ada kata tambahan yaitu dekimasu atau dekimas yang artinya adalah sedikit, maaf, bisa atau dapat. Kemudian ada sukoshi yang artinya sedikit. Lanjut, pola kalimatnya. Ya, Jaminasang lihat di sini. Pola kalimatnya adalah kata benda orang, partikel wa, kemudian kata benda hal, ga dekimas. Ya. Nah, pola kalimat ini biasanya kalian untuk mengungkapkan sesuatu hal yang kalian bisa lakukan. Atau misalnya kalian mampu melaksanakan suatu kegiatan apa dan kalian bisa mengungkapkannya dengan menggunakan pola kalimat ini. Contoh, di sini ada uh, foto atau image tarian ya di sini berarti ini tariannya adalah tarian zaman. Nah, kalian bisa memakai di sini pola kalimatnya menjelaskan kata benda orangnya adalah watashi. Kemudian partikel wa saya berarti kalian menjelaskan diri kamu sendiri. Saman dan suga dekimas. Watashi wa saman dan suga dekimas. Setelah kata benda hal, kemudian ada partikel ga, lalu ada dekimas yang artinya bisa. Saya bisa menari tarian saman atau saya bisa saman, tari saman seperti itu ya. Nah, sensei kalau misalnya saya bisanya olahraga, bisa saya ganti? Bisa dong ya. Watashi wa, misalnya saya bisa bermain badminton. Watashi wa badminton ga dekimasu. Saya bisa badminton. Kemudian misalnya lagi, sensei saya bisa melukis. Melukis dalam bahasa Jepang yaitu ya. Watashi wa ga dekimasu. Saya bisa menggambar ya, seperti itu. Oke. Lalu di sini bentuk pertanyaannya.
Bentuk pertanyaan nanti ada dua jenis. Yang pertama yaitu memastikan. Memastikan maksudnya adalah kalian bisa melakukannya atau tidak gitu ya. Contoh di sini pertanyaannya, Rina sangwa saman dan suga dekimasu ka? Rina sangwa saman dan suga dekimasu ka? Rina sang, apakah kamu bisa tari saman seperti itu ya? Lalu dalam jawabannya di sini yaitu hai dekimas. Ya, saya bisa, atau di sini jawabannya sukoshi dekimas yang artinya sedikit bisa, atau misalnya dia tidak terlalu jago, bisa dijawab dengan sukoshi dekimas, sedikit bisa. Atau di sini bisa misalnya dia si Rina Sang ini tidak bisa melakukan hal tersebut atau tidak bisa menari tarian saman, kalian bisa menjawabnya iye dekimasen. Iye dekimasen. Ya, sekali lagi, pertanyaan ini adalah gunanya untuk memastikan. Contoh Rina sang wa saman dan suga dekimasu ka? Hai dekimasu. Kemudian jika sedikit bisanya, sukoshi dekimasu. Jika tidak bisa, iye dekimasen. Jadi dirubah dulu kalimat dekimasnya menjadi kata negatif ya, dekimasen yang artinya tidak bisa. Misalnya kamu mau bertanya sensei, sensei wa nihongo ga dekimasu ka? Apakah sensei bisa bahasa Jepang? Saya akan menjawab hai dekimasu yang artinya ya, saya bisa. Oke. Nah, perhatikan di sini ada gambar dua anak ya sedang bermain badminton. Oke. Pertanyaannya adalah, yang kedua adalah pertanyaan menanyakan hal apa yang bisa dilakukan. Nah, di sini contohnya adalah donna supotsu. Ternyata kelompoknya kan ada bisa kelompok olahraga, bisa kelompok dance atau dance menari. Ada juga satu lagi yaitu kan ada bahasa asing. Kalian boleh ambil 3 kelompok itu salah satu yang mana yang kalian bisa lakukan. Contoh di sini dona supotsu, berarti ini adalah olahraga ya yang diminta. Dona spotsu ga dekimasu ka? Kalau di sini ditanyakan supotsu berarti olahraga yang diminta. Kalau di sini dimintanya dona dansu berarti kamu akan menjawab bagian dari salah satu tarian ya. Kemudian kalau ditanyakannya dona gaikokugo. Dona gaikokugo. Gaikokugo adalah bahasa asing. Bahasa asing apa yang kalian bisa, yang kamu bisa? Dona gaikokugo ga dekimasu ka? Di sini karena supotsu berarti menjawabnya adalah salah satu dari jenis olahraga. Oke, jawabannya adalah di sini badminton ga dekimasu yang artinya adalah saya bisa bermain badminton atau saya bisa badminton. Itu ya. Lanjut. Jadi tadi pertanyaannya ada dua. Yang pertama memastikan, yang kedua adalah menanyakan hal apa yang kalian bisa. Oke, minasang di sini ada dua tugas. Kalian boleh lakukan. Pertama yaitu tugas tulis. Ini masuk tugas tulis 8. Buat percakapan seperti biasa di buku tulis kalian. Lalu kalian menanyakan kepada teman kamu hal apa yang dia bisa. Misalnya kalian bersama A dengan B, misalnya si A menanyakan hal apa yang B bisa, kemudian B menjawab misalnya olahraga. Oke, olahraga olahraga apa gitu ya, nanti akan saya kasih contohnya ya untuk bentuk pertanyaannya dalam percakapan ya. Oke, nanti saya kasih di keterangannya, yaitu ada di tugas ya, di tugas di folder tugas nanti. Lalu tulis masing-masing bergantian, berarti masing-masing nanti yang kalian upload, yang kalian tulis di psikologi kalian adalah itu percakapan punya kamu, tapi kamu menanyakan orang lain ya, seperti itu. Lalu setelah kalian membuat percakapan seperti biasa, setelah ditulis kalian upload di psikologi, lakukanlah praktek tersebut, buatlah video, lalu upload di psikologi kalian sebagai praktek keempat. Ja, minasang, itu saja ya.
Membuat percakapan tentang hal atau sesuatu yang bisa kalian lakukan baik dari kelompok olahraga, tarian, bahasa, dan lain-lain. Nah, ini dibuat video, kalian upload. Jangan lupa ketika membuat video kalian gunakan baju yang sopan ya, atau baju sekolah juga boleh. Oke, bebas ya, bajunya boleh bebas yang penting sopan. Jaminan-san kokomade warimashita. Terima kasih atas perhatiannya. Jaminan-san arigatou gozaimasu. Semoga apa yang sensei berikan bisa dipahami dengan baik. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Terima kasih.